Kalau andaikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka kita tidak ada ibadah hari Minggu ini. Kita ada ibadah saat ini karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Katakan sama-sama, Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Amin. Bapak Ibu, malaikat itu ngomong, dia tidak di sini. Kan dia udah pernah ngomong. Mungkin kalau malaikatnya itu adalah pendeta Margiot, saya akan ngomong begini, Bapak Ibu. Emang lu kagak percaya ya? Yesus sudah ngomong dia bangkit. Lu gak percaya dengan omongannya? Dia udah pernah ngomong kok. Betul apa betul? Yesus sudah ngomong dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid-murid, saat mereka mendengar itu, murid-murid berlari. Mereka sampaikan berita itu kepada kawan-kawannya, kepada teman-teman. Mungkin mereka lari tergopoh-gopoh. Udah setengah. Bu, kenapa lu lari-lari, Bu? Lu gak tahu ya? Yesus udah bangkit. Yesus bangkit. Berita itu tersiar. Tapi ada murid Yesus yang gak percaya, Bapak Ibu. Siapa itu namanya? Yang seperti Thomas angkat tangan. Enggak. Semua ini kayaknya seperti Yesus ini sifatnya. Amin. Seperti Yesus apa seperti Thomas? Amin ya. Ada satu muridnya udah jadi murid tapi kadang-kadang kagak percaya. Thomas bilang gini, kalau aneh kagak lihat dengan mata aneh sendiri, aneh kagak percaya. Sampai aneh tusuk itu tangan Yesus yang telah berlubang paku, baru gua percaya. Kalau kagak, enggak. Ada begitu. Ada begitu, Bapak Ibu. Ada orang Kristen juga begitu. Sudah lihat Tuhan pelihara hidupnya dari umur 0 tahun sampai umurnya 30 tahun, sampai 40, 50, bahkan sampai sudah mau mau kiamat, tiarap. Kadang-kadang kagak mempercayai Tuhan. Saat ada masalah dalam realita kehidupan, kadang-kadang dia malah memilih seolah-olah tidak mempercayai Tuhan hidup. Saat ada masalah, kadang-kadang disitulah Bapak, Ibu, kita diuji kepercayaan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau hujan terus, disitulah ujian Tuhan. Meskipun hujan terus, banjir Tuhan, tetapi aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau nggak hujan, kering terus. Kalau ada masa-masa seperti itu, disitulah ujian kita. Pernah bersungut-sungut nggak? Saat orang tawar kerupuknya, berapa kerupuknya? Dipegangin, nggak jadi ya? Responnya bagaimana? Dasar orang kaya jelek. Padahal pedagang kerupuknya lebih kaya dari yang jual kerupuknya, ya kan? Kerupuknya lebih kaya. Dasar orang kaya jelek, pegang-pegang doang, nanya-nanya kagak jadi beli. Mulai menggerutu. Lalu mungkin kedengaran, set, ini bukannya jemaat Pak Made nih. Yang jelek nama siapa? Pak Made. Orang bilang, ternyata jemaat Pak Made begini ya, menggerutu. Kagak jadi dibeli langsung begitu. Tetapi jemaat-jemaat yang hadir hari ini, meskipun mungkin rasanya nggak dibeli kerupuknya, udah dipegangin kagak jadi, kita berkata, ya udah Pak, nggak apa-apa, lain kali beli ya Pak ya, nggak apa-apa kok, aku nggak marah. Orang lihat ini kayak jemaat Pak Made. Lalu orang berkata, jemaat Pak Made keren ya, sabar semuanya. Malaikat langsung ngomong, ini dia jemaat yang saya cinta, kepadanya aku berkenan. Amin. Lalu dia membuat tulisan di buku kehidupan,
Namanya, siapa nama pemain gitar kita ini? Hah? Saya kira dia orang Korea. Orang ini agak kayak wajah-wajah kekoreaan begitu ya. Putih dan agak ini ya, kayak orang pelatih fitness ya. Agak keren dia. Ternyata dia si tumpul. Horas. Nah, orang lihat, lihat Joshua Sitompul. Malaikat langsung tulis namanya, Joshua Sitompul. Nanti di kekekalan di buku kehidupan akan dibuka. Tuhan Yesus akan berkata, kepadamu aku demen. Aku berkenan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, paskah Yesus bangkit berarti dia telah mengalahkan maut. Maka saya mau sampaikan bagi kita, ada jaminan hari esok bagi kita. Amin. Ada lagunya kan? Anak Allah Yesus namanya. Coba mainkan dulu pakai. Nah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan. Amin. Menyucikan. Haleluya. Tebus dosa, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Sama-sama, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup kita jadi berarti karena dia hidup. Andaikan Yesus tidak bangkit, hidup saudara tidak ada artinya. Kita akan sama seperti ayam. Hari ini hidup, kalau udah mati selesai sudah urusan. Tapi karena Yesus hidup, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Maka hidup kita menjadi berarti. Katakan sama-sama, hidupku berarti. Meskipun orang lain tidak menganggap engkau berarti, tetapi kita berarti di hadapan Tuhan. Amin. Engkau berarti bagi Tuhan. Maka selama masih ada kesempatan kita hidup, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Biar hidup kita menyenangkan Tuhan. Meskipun keadaan kita tidak menyenangkan, meskipun kita penuh dengan kekurangan, keterbatasan, tapi lewat kekurangan, keterbatasan yang kita punya itu, kita tetap bisa dinikmati oleh Tuhan. Hidup kita tetap menyenangkan Tuhan. Tuhan nanti akan berkata, ini anak sudah hidupnya susah. Meskipun dia saat ini sedang susah, tetapi dia tidak pernah melukai perasaanku, kata Tuhan. Malah dia memasyurkan namaku, kata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seorang pendeta bernama Polikarpus, uskup di Smyrna atau pendeta gembala jemaat gereja mula-mula di Smyrna. Usianya sudah 86 tahun. Lalu saat itu ada aniaya hebat. Orang-orang percaya mau dihukum, mau dibakar hidup-hidup. Maka tibalah giliran sang pendeta ini ditangkap. Oleh karena perintah gubernur, dia diminta, Bapak sudah tua, nggak tega sebenarnya kita nangkap Bapak, kata itu prajurit. Sudah, Bapak kerjasamalah dengan kita. Sangkal aja Tuhanmu itu, kamu akan hidup. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Polikarpus ini, dia berkata seperti ini,
86 tahun saya sudah hidup, belum pernah sekalipun saya dikhianati oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan mengkhianati dia. Meskipun engkau telah mempersiapkan api untuk membakar tubuh jasmaniku ini, tetapi aku tidak akan pernah melukai perasaan Tuhanku dengan berlaku cela di hadapannya. Maka tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Polikarpus ditangkap hidup-hidup, diikat tangannya pakai kawat, digantung di tiang gantungan, dibakar hidup-hidup. Tapi saat api dinyalakan, Polikarpus bernyanyi kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia berkata, Bapa, untuk inilah aku hidup, supaya engkau dipermuliakan lewat kesempatan hidupku ini. Meskipun api yang telah didirikan membumi hanguskan tubuh jasmaniku, tetapi aku lebih takut terhadap api kekekalan nanti, yang bukan hanya membakar tubuh jasmani, tetapi membinasakan jiwa dan roh. Bapak, Ibu, di tangan kita lah pilihannya. Kita milih mana? Meskipun mungkin susah, kalau susah. Ya kalau tidak susah ya puji Tuhan. Tapi jangan saudara pikir orang yang hidupnya tidak susah akan masuk surga lebih mudah. Enggak juga, belum tentu. Dua-duanya enggak nentu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita susah, kita mau berkata, saya mau tetap iring Yesus. Amin. Ada lagu kan? Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Polikarpus melakukan pujian ini. Engkau menderita saat ini di bumi dengan keterbatasan kita. Mungkin secara ekonomi kita nggak seberuntung orang-orang yang kaya. Nggak apa-apa. Tetapi meskipun kita diproses dalam keadaan kita saat ini, kita mau tetap mengharumkan nama Tuhan. Amin. Meskipun hidup kita mungkin agak sulit, tidak diperhitungkan oleh orang-orang lain, malah direndahkan, kita mau tetap mengiring Yesus. Amin. Kita mau tetap berkata, aku mau iring engkau Yesus. Yesus diludahin, Yesus disesah, Yesus dihukum, dicambuk, dipukul. Dia nggak berdosa, dia nggak punya cacat celah, tapi diperlakukan secara tidak terhormat, diperlakukan secara terhina. Demi saudara yang hina dan saya yang hina ini, dia rela memikulnya. Siapa kita? Kalau kita orang berdosa, Tuhan izinkan punya kesempatan dalam sekolah kehidupan ini. Sekolah itu nggak pernah enak, sakit, diproses, sulit. Tetapi kita harus mendapat nilai yang terbaik. Nilainya, raport kita nanti akan kita terima di kekekalan surga. Sebelum masuk pintu surga, nanti raportnya akan dibagikan satu persatu. Yosua Sitompul, inilah raportmu. Engkau mendapat nilai cum laude. Haleluya. Amin. Ini ujiannya kita di bumi saat ini. Amin. Diuji. Bapak pendeta kagak enak, Pak Gembala, Pak Made sakit, Pak. Pak Made mau bilang apa? Pak Madenya bilang, itulah kurikulum yang kamu harus lewati, anak-anakku. Kamu punya kurikulum yang berat, saya pun punya kurikulum sebagai gembala, berat juga. Belum aku memikirkan masalahku,
masalah anak-anakku, keturunanku. Aku juga harus memikirkan jemaatku. Aku lebih puyeng tahu, cuman nggak tahu mau ngomong sama siapa. Hanya ngomong kepada Tuhan Yesus. Itulah kurikulum kita. Apapun yang kita alami saat ini, kita mau Tuhan tetap disenangkan. Amin. Meskipun saya susah, tadi ketinggian kan agak rendah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tahu artinya mengiring Yesus? Tahu arti mengiring Yesus? Orang-orang yang mengiring Yesus tahun 30 itulah yang pertama sekali dibilang Kristen di Antioquia. Orang-orang yang mengiring Yesus, mereka hidupnya sulit, tetapi mereka tetap memasyurkan nama Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini nanti dalam sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan di luar sanalah nanti kita akan meraih berapa nilai yang akan kita capai. Dan sekolah ini nggak lama, hanya singkat, nggak lama. Saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu sekolahnya, saya nggak tahu. Mungkin 70, mungkin 60, atau mungkin nggak nyampe 50. Kita nggak tahu, masing-masing kita punya sekolah kehidupan. Tetapi meskipun umurnya sampai 80 tahun, terbatas hanya 80 tahun. Setelah itu nanti ada kehidupan abadi selama-lamanya di surga kekal nanti. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kepada semua yang hadir hari ini, kita harus bertemu nanti di keabadian surga. Amin. Maka kita harus berjuang sama-sama. Suatu saat nanti kita bertemu di keabadian surga. Maka kalau ada orang meninggalkan dibilang apa? Sampai bertemu. Ada lagunya, lagu Pentakosta zaman dulu itu waktu saya masih kecil. Sampai bertemu. Jago banget ini semua. Sampai bertemu. Amin. Bapak Ibu maaf ya, yang ku tahu hanya depannya. Tapi suatu saat kita bertemu. Tolong Bapak Ibu jangan cepat-cepat dulu ya. Jangan langsung udah Tuhan, aku cepat-cepat aja. Ya, kalau belum dipanggil jangan langsung nyusul dulu ya. Jangan ya. Jalani hidup. Amin. Tetaplah jangan ambil jalan pintas. Kata Pak Pendeta, aku mau cepat-cepat ke surga. Sekarang aja langsung ambil tali ikat di pohon toge. Ternyata ya, jangan ya. Jangan ada yang sampai frustrasi. Ingat, ini adalah sekolah. Kalau ada masalah di rumah, nanti ngomong, ini sekolah. Ada masalah di dagangan, ingat, ini sekolah. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa untukmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang masuk dalam sekolah kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi satu teladan bagi kita. Dia bangkit supaya sekolah kehidupan kita menjadi berarti. Suatu kali kelak nanti kita akan mendapatkan mahkota. Kalau kita setia, kita akan mendapatkan pujian dari Bapa di surga. Maka buatlah satu janji hari ini. Tuhan, aku mau setia beribadah kepadamu.
Aku mau setia hidup menyenangkan hatimu. Meskipun berat, tapi aku harus lalui Tuhan. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak akan mundur. Hari-hariku aku akan persembahkan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu, saya ingin berdoa bagimu. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu ini. Lawat mereka hari ini, jamah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sedang susah, sedang sulit. Tuhan, bela mereka. Apa berdoa, anugerahkan masa depan yang penuh pengharapan bagi mereka. Mereka yang sudah punya keturunan, Tuhan berkati keturunannya. Diberkati, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Yang belum berumah tangga, Tuhan tolong mereka. Nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan belas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu bagi kami. Kalau di antara mereka ada yang sakit, hari ini oleh bilur Yesus yang ajaib, Engkau sembuh dalam nama Yesus Kristus. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya, menyentuh setiap umat-Mu. Yang sedang sedih, Tuhan hibur. Yang terluka, Tuhan balut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini, tetapi Tuhan, Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu-lah, kekal selama-lamanya. Dengan ini juga kami berdoa buat Pak Made. Bapak tolong Pak Made, berkati dia dengan kesehatan, berkati ibu juga dengan kesehatan, buat dia kuat, buat mereka kuat di dalam Engkau Tuhan, memikul banyak beban hamba-Mu ini, tapi Engkaulah sumber kuat bagi kami. Bapak berkatilah keluarga ini, berkati anak-anak Pak Made dan cucu-cucunya, akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi, orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua hamba-hamba-Mu yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Para pelayan-pelayan di tempat ini, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin.